punya privilege itu ya mereka lebih punya pilihan. Iya. Tapi ya balik lagi ke kita di akhir hari kiamat itu apakah kita mau spend sama orang-orang tersayang atau kabur? Atau kabur. Meteor. Jadi kata kunci saat nonton trailer film ini. Tapi jangan harap akan menemukan ton warna biru khas film bertema apokaliptik atau latar musik menegangkan yang bikin deg-degan sepanjang film. Karena uniknya, film yang satu ini membalut tema apokaliptik dengan komedi satir yang justru bikin kita ketawa sepanjang film. Sampai akhirnya, boom! Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Don't Look Up. Hai, selamat datang kembali di konten Sinepuan. Buat kawan puan yang suka nonton film atau series, atau mungkin penasaran nih ya sama film atau series yang lagi happening, sekarang ini kita udah kasih tempat yang oke banget. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang lagi happening dan pastinya seru banget dong. Di episode kali ini kita bakal ngebahas film dari Hollywood nih ya, film barat nih ya. Apa itu? Yang masuk ke top 10 film yang ada di Netflix. Oh, berarti ini sangat direkomendasikan. Rekomendasi dan banyak yang nonton. Oke, apa sih? Judul film ini tuh Don't Look Up. Oke, Jangan lihat kita ke nggak atas. boleh ke atas. Ada Nggak apa boleh. sih di atas? Nah, apa nih ceritanya? Jadi film Don't Look Up ini Langit menceritakan tentang mahasiswi bernama Kate Dibisky yang diperankan oleh Jennifer Lawrence serta profesor astronomnya yang bernama Dr. Randall Mindy yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Mereka menemukan sebuah meteor yang ternyata berpotensi untuk menghancurkan bumi. Wow. Dan kedua orang ini berusaha memberitahukan kepada pemerintah tentang ancaman yang akan membahayakan bumi ini. Tapi waktu mereka ngasih tahu ke pemerintah Amerika Serikat, respon yang mereka dapat itu jauh berbeda dari yang mereka pikirkan. Gak dipercaya? Iya, pemerintah tuh seakan nggak peduli. Dan juga yang lebih parahnya lagi, Iya. masyarakat tuh malah jadiin isu dan kabar ini tuh jadi meme di media sosial. Jadi kayak dianggap informasi hoax mungkin ya? Atau cuman bercandaan doang. Cuma bercanda dong. Padahal si Mindy dan Kate ini sudah berusaha memberikan bukti-buktinya ya. Iya, kalau misalnya akan ada meteor yang menghancurkan bumi. Nah, setelah kamu nonton film ini nih, menurut kamu film ini tuh relate banget gak sih dengan keadaan sekarang? Aduh, ini tuh bikin parno sih sejujurnya karena ini kan isu lingkungan ya. Iya. Dan mungkin amit-amit sih, tapi kemungkinan untuk terjadi di bumi gitu mungkin nggak karena meteor, tapi karena lingkungan kita yang kayak pemanasan global tuh mungkin banget terjadi. Dan responnya pemerintah dan masyarakat tuh sama banget sama yang ada di film ini. Jadi film ini benar-benar ngegambarin apa yang terjadi di dunia realnya ya. Iya, relate banget kita. Dan yang tambah relate lagi karena kita semua pakai sosial media kan. Anak muda zaman sekarang tuh semuanya tuh bisa dijadiin meme tanpa ngelihat kondisinya. Iya, tanpa melihat ini situasi kondisinya tuh lagi serius gitu kan. Kayak film Sama ini ya kan. ketika Kate datang ke lokasi syuting Iya. di acara apa itu ya, dia langsung kayak Dia ekspresi dia marah-marah marah, kan. besoknya justru itu dijadiin Jadiin bahan meme. bercandaan sama masyarakat gitu. Kayak kok kamu parnoan banget sih gitu Iya, ya. padahal Kate kan ada fakta, dia kan astronom juga kan. Iya, dia astronom juga. Gitu. Dan sebenarnya film ini tuh ngegambarin banget sih tentang keserakahan manusia ya. Wah, banget. Padahal bumi lagi dalam keadaan bahaya, tapi tetap keuntungan loh yang mereka pikirkan. Iya, kayak yang tokoh yang pengusaha itu tuh. Iya, si Peter ya, Iya. itu. Padahal udah ada rencana buat ngehancurin meteor, tapi ternyata dia dapat informasi loh Langit, kalau ternyata meteor itu tuh mengandung jutaan emas, mineral yang bernilai ribuan triliun. Wow, tapi itu kalau misalnya dapat triliunan itu, Apa gunanya Apa kalau gunanya kalau buminya hancur? dunia hancur dan manusia mati, siapa Iya, yang mau pakai? siapa yang coba? mau pakai ya? Selain itu, film ini tuh juga nunjukin di mana momen genting yang seharusnya jadi perhatian, seharusnya ada program-program apalah mungkin evakuasi Iya. atau perlindungan atau pencegahan, tapi malah dijadiin alat politik.
kayak justru ini kemarin tuh diceritain untuk menaikkan citranya dia yang hancur karena skandal kan. Iya, jadi dia nggak peduli sebenarnya manusia bakal mati. Yang dia pentingin ada situasi genting ini bisa jadi alat politik buat dia. Dan selalu menguntungkan dia gitu. Betul. Dan sebenarnya tidak terlihat sekali sih tindakan pemerintah ya kan ketika mendapatkan informasi itu. Awalnya nggak mau gerak ya. Tapi ketika si presiden Amerikanya kena skandal dan dia butuh sesuatu untuk mengembalikan nama baiknya dia baru tuh mau melakukan tindakan langit gitu. Dan sebenarnya film ini juga menyentil tentang kapitalisme, di mana melewatkan situasi genting demi pekerjaan. Nah itu kelihatan banget tuh, kan ada montase-montase singkat tuh kawan puan dari masyarakat di seluruh dunia. Ada dari Asia, dari Afrika gitu, yang mereka masih kelihatan melakukan kegiatan masing-masing gitu. Kayak di Jepang kan kita kenal tuh yang Shibuya Crossroad itu yang rame. Itu tetap rame ya. Tetap rame, orang-orang tetap bekerja. Itu nunjukin kalau sekarang kapitalisme itu menuntut manusia buat tetap kerja walaupun kondisinya tuh, kondisi dunia nih bahkan lagi tidak genting. baik-baik saja dan lagi genting sih. Nah Langit, jadi film ini juga mengangkat tema apokaliptik yang dibalut dengan komedi satir, di mana endingnya jauh lebih merinding dibandingkan dengan genre thriller. Oh iya toh, jadi tuh ini kan soal kehancuran bumi. Biasanya kan kalau kita nonton apokaliptik tuh kayak yang tonnya biru, gelap, menegangkan. Ini kan dibawa komedi, kita diajak ketawa sebelum pas ending. Itu nakutin sih, karena nakutinnya karena real banget sih. Real banget ya. Mungkin kalau kita nonton film apokaliptik yang udah ada, kayak tsunami besar, terus yang kayak apalah yang menghancuran. Itu yang film tsunami yang sempat booming tahun iya, berapa itu kan kita tahu itu visual effect segala macam kan, mungkin ya negangin tapi nggak sampai ke hati lah parnonya. Tapi kalau ini endingnya ditutup dengan sederhana tapi wow, menghancurkan. Nah, kawan-kawan lihat sendiri gitu. Iya, bahkan ketika si Profesor Mindy dan keluarga serta Kate memilih untuk bertahan di bumi, berkumpul bersama di waktu terakhir dan bener meteornya jatuh, hancur seluruh bumi, itu tuh kayak tapi ada yang kabur tuh. Ada yang kabur tuh, si Peter tuh sama temen-temennya. Iya, jadi kawan-kawan ntar bisa lihat tuh di ending tuh gimana orang yang lebih punya privilege itu ya mereka lebih punya pilihan. Iya. Tapi ya balik lagi ke kita di akhir hari kiamat itu, apakah kita mau spend sama orang-orang tersayang atau kabur? Oke, kita masuk ke dalam fun fact-nya nih ya, Langit. Jadi ternyata film ini memecahkan rekor sebagai film Netflix yang paling banyak ditonton dalam 1 minggu. Wow, tapi nggak cuma itu. Film ini berhasil menduduki peringkat ketiga di Netflix sebagai film yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Jadi sebelumnya tuh ada film Bird Box sama Red Notice. Nah sekarang si Don't Look Up ini masuk ke peringkat 3. Itu tinggi banget loh. Tinggi banget ya. Sepanjang masa dan dari banyak banget film di Netflix. Ini rekomendasi banget. Harus ditonton. Harus ditonton ya kawan puan. Setelah kamu nonton nih, kira-kira kamu ngasih skor berapa buat filmnya Leonardo DiCaprio ini? Wow, ini tuh nggak cuma ada Leonardo DiCaprio sama Jennifer Lawrence ya. Ini tuh banyak banget artis-artis Hollywood terkenal. Bahkan Ariana Grande pun ada loh main di sini. Menyumbang loh satu lagu. Menyumbang satu lagu dan dia juga acting kan. Acting juga. Dan ini berhasil bikin ketawa sebelum hancur dunia. Di awal-awalnya kita dibikin ketawa terus ya dengan komedi-komedinya. Karena ini merupakan sentilan yang oke banget, aku kasih 8 deh. Kalau kamu gimana? Aku juga suka, walaupun sebenarnya aku nggak begitu tertarik dengan genre kehancuran bumi karena meteor atau alien kayak gitu-gitu. Cuman komedi di awal itu benar-benar bikin aku ngiket gitu sih, kayak tertarik buat melanjutin nonton gitu. Dan akhir ceritanya menurut aku lebih realistis karena memang buminya hancur ya, kebanyakan orang meninggal semuanya penghuninya, kecuali orang-orang yang punya privilege gitu kan. Gitu. Kalau aku pribadi, aku ngasih 8,5. 8,5. Oke, nggak beda jauh ya. Beda jauh ya. Oke kawan puan, segitu dulu untuk Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen apa aja sih series atau film yang harus kita review ya Langit ya. Dan see you on next episode. Dadah!